Ih, Kak Retno kok belum turun-turun? Tadi katanya ambil layang-layang. Tapi kok belum turun-turun ya? Kak Retno. Oh, Kak Retno. Kok Kak Retno bisa bawah? Iya dong. Dari mana turunnya? Tuh, ada tangga di belakang. Masa iya? Iya. Tenang. Oh ya, Kak Retno, ini sudah jam 10. Ayo sapa adik-adik yuk. Oke, yuk. Halo adik-adik. Shalom, selamat pagi semuanya, adik-adik di rumah. Ya, puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa lagi bersama Kak Valda dan juga Kak Retno dan juga ada Kak Agung tentunya ya. Ya, yuk adik-adik semua, kita mulai ibadah kita hari ini ya. Semua sudah siapkah? Ya sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik pada kita semua. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk saya dan teman-teman semua, hingga kami semua boleh kembali bersekolah minggu, boleh kembali memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Kak senang gak hari ini? Pastinya senang dong. Iya, kenapa senang? Karena bisa ketemu sama adik-adik lagi. Iya, tentunya penuh dengan sukacita ya hari ini ya. Apalagi kita boleh bersama-sama dengan adik-adik semua untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Ya, yuk kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Karena Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, memberikan kita kebaikan dan menjadi penolong kita. Sukacita bergelora. Bergelora di dalam jiwa ini, ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup, karena anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, di hatiku. Na 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 na. Memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup, karena anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, hai! Gelora sukacita, hai! Gelora sukacita, hai! Di hatiku. Gelora sukacita. Gelora sukacita, hai! Gelora sukacita, gelora sukacita, hai! Di hatiku. Ya,
Puji Tuhan ya. Sungguh senang ya Kak ya. Iya, sangat bersuka cita. Iya, karena Tuhan Yesus sangat baik sekali ya. Hari ini Kak Valda mau cerita apa nih? Kak Retno mau tahu ya? Jadi penasaran. Apa dong ceritanya hari ini? Ada deh. Nggak mau kasih tahu ya. Yaudah, mendingan kita ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagi ya Kak ya. Sebelum kita memberikan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Sakeus. Dia orangnya tinggi kah? Tinggi ya? Oh, kirain tinggi, ternyata pendek ya Kak ya. Oh ya, yuk adik-adik kita sama-sama ya. Sakeus yang begitu ingin melihat Tuhan Yesus. Ada orang. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Valda. Apa kabarnya? Ya pastinya baik-baik ya, puji Tuhan. Nah hari ini kita akan dengar cerita. Tapi sebelum kita dengar cerita, kakak Valda mau ajak adik main tebak-tebakan. Mau nggak main tebak-tebakan sama kakak Valda? Ya mau dong ya. Oke, hari ini kita akan main tebak-tebakan dari yang jelasnya pasti dari Alkitab. Yang pertama, dia itu tokoh Alkitab. Kira-kira siapa yuk? Nah, yang kedua, dia orangnya kaya. Kira-kira adik-adik sudah tahu siapa dia? Siapa dia? Ya. Yang ketiga, dia orangnya pendek. Nah, adik-adik pasti sudah tahu siapa itu. Iya, benar sekali. Itu Om Sakeus. Iya. Hari ini kakak Valda akan bercerita tentang Sakeus. Pertobatan Sakeus. Nah, adik-adik sebelum kakak Valda bercerita, kakak Valda mau ajak adik buka Alkitabnya. Ayo semuanya buka Alkitab ya. Buka di dalam Lukas pasal 19
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi hari ini Kakak Valda akan bacakan untuk adik-adik ayat yang 9 sampai dengan ayat 10. Dengarkan ya. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sekali lagi Kak Valda baca untuk kita ya. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, Kakak Valda akan bercerita ya untuk kita semua. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Kira-kira kemana? Ya, mereka pergi masuk ke kota yang bernama kota Yeriko. Kota apa adik-adik? Ya, kota Yeriko. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di dalam kota itu ada seorang yang sangat kaya. Wah, sangat kaya. Dia memiliki segalanya. Dia punya segalanya. Dia punya rumah, dia punya ladang, dia punya binatang-binatang. Ya, karena dia kaya. Nah, kira-kira siapa namanya adik-adik? Ya, namanya Sakeus. Namanya Sakeus. Adik-adik tahu enggak apa pekerjaannya Sakeus? Ya, pekerjaannya Sakeus ini adalah pemungut cukai. Nah, adik-adik tahu enggak apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang suka minta-minta uang kepada penjual yang ada di jalanan. Sakeus ini dia kaya, tapi dia ini tidak baik loh adik-adik. Karena dia itu suka meminta kepada orang yang di jalan itu berlebihan. Misalnya ya adik-adik, yang seharusnya dia minta 100.000, tapi dia minta sama orang-orang yang di jalan itu 150.000. Wah, ternyata Sakeus ini tidak baik ya adik-adik, karena dia meminta yang tidak seharusnya dia punya, yang dia miliki. Tetapi adik-adik, pada saat itu dia tahu tentang Tuhan Yesus. Dia tahu kalau Tuhan Yesus sedang memasuki kotanya, yaitu kota Yeriko tadi. Tapi sayangnya dia ini kan pendek adik-adik. Jadi dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus karena saking banyaknya orang. Karena saking banyaknya orang, jadi dia susah untuk melihat Tuhan Yesus. Aduh, seperti apa ini? Aku nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi dia berinisiatif adik-adik. Dia lihat ada pohon di situ, dia pergi. Dia berlari-lari, dia pergi manjat pohon itu. Nah, setelah dia memanjat pohon itu, dia melihat Tuhan Yesus. Dia melihat siapa adik-adik? Ya, melihat Tuhan Yesus. Setelah dia melihat Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus juga melihat dia yang ada di atas pohon. Tuhan Yesus lihat dia di atas pohon. Langsung Tuhan Yesus memanggil dia. "Hai Sakeus, sini. Ayo, turun," kata Tuhan Yesus sama Sakeus. Wah, dengan senangnya Sakeus langsung turun. Wah, akhirnya Tuhan Yesus memanggil aku. Baru kata Tuhan Yesus lagi sama Sakeus, "Sakeus, hari ini aku mau tinggal di rumahmu." Dia bilang begitu. Tuhan Yesus bilang begitu sama Sakeus. Ya, pastinya hatinya Sakeus senang ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mau tinggal di rumahnya Sakeus. Iya. Tapi adik-adik, kan banyak orang tuh yang gak suka sama Sakeus. Karena Sakeus ini kan orangnya jahat, suka minta-minta uang sama masyarakat yang miskin.
Nah, jadi orang pada melihat Tuhan Yesus, ih kok Tuhan Yesus mau ya menginap di rumah orang yang tidak baik itu, kata orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus malah mau tinggal di rumah Sakeus, walaupun Sakeus itu tidak baik orangnya. Nah, setelah mereka sampai di rumah, Sakeus itu mempersiapkan segalanya seperti makanan, tempat untuk Tuhan Yesus beristirahat, karena saking senangnya dia, Tuhan Yesus mau tinggal di rumahnya. Jadi dia mempersiapkan segalanya. Nah, adik-adik, semua orang tahu kalau Sakeus ini orangnya tidak baik. Tetapi saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia bilang begini sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa lihat nih di ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, si Sakeus ini dia mengakui kesalahannya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, dia akan mengembalikan apa yang sudah pernah dia ambil dari orang lain, dari orang-orang miskin tadi yang dia peras uangnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang. Akhirnya ada anaknya yang mau mengakui kesalahannya dan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di ayatnya yang ke-9 Tuhan Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, wah, Tuhan Yesus sangat senang. Akhirnya Sakeus mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mau mengakui kesalahan yang pernah dia buat, yang pernah dia lakukan, seperti mengambil apa yang bukan miliknya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah Sakeus mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mengakui kesalahannya. Dia mau bertobat kepada Tuhan Yesus dan tidak mengulangi apa yang pernah dia lakukan lagi. Adik-adik pernah enggak melakukan kesalahan? Pernah ya, pasti ya. Misalnya kayak bohong sama mama, sama papa. Bilangnya kerjakan PR, taunya pergi ke kamar, main-main di kamar, enggak pergi kerjakan PR-nya. Nah, adik-adik pernah mengakui kesalahan enggak kepada orang tua? Pernah? Ya harus dong ya, harus mengakui kesalahan kepada orang tua supaya kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus seperti Sakeus tadi. Karena dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita hari ini. Sebelum Kakak Valda bawa kita berdoa, adik-adik jangan lupa ya menghafal ayatnya di rumah, sama seperti minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Ari dan juga Kak Retno dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kakak Valda baca ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, demikian cerita kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya ya adik-adik. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Sakeus. Bagaimana Sakeus dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan dia menjadi anak Tuhan Yesus.
Tuhan, kami mau seperti Sakeus yang mau mengakui kesalahan kami dan menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatannya dan pakai masker terus. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke?